Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipotong, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipandang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Hai, shalom adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Claudia. Anak-anak Tuhan yang berhikmat di masa pandemik ini, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain dengan disiplin diri kita sendiri. Pertama, yang paling penting buat kita
kita harus selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Penggunaan masker yang baik. Kita tidak boleh nih taruh masker di dagu, tidak boleh hanya pakai sebelahnya atau hanya nutupin mulut saja. Jadi kita gunakan masker yang baik. Ini dicantolin di telinga. Terus di bagian hidung kita rekatkan seperti ini. Oke. Dan yang paling penting lagi, bukan hanya penggunaan masker saja, tapi kita harus selalu cuci tangan. Lebih baik kalau kita cuci tangan di air mengalir. Tapi kalau kita tidak bisa cuci tangan di air mengalir, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Tetap dengan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang disepakati WHO. Kita lakukan setiap hari, dimanapun kita berada, dan setelah kontak dengan orang lain. Oke adik-adik semua. Saya berharap dengan video ini kita semua bisa terberkati dan boleh jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan kita semua bisa ada sampai saat ini. Nah, untuk diketahui yang melayani kita di pagi hari ini, puji-pujian akan dibawakan oleh Bu Guru Sela dan juga Bu Guru Gloriosa, dan yang melayani firman di hari ini adalah Bu Guru Rofe Sihota. Kita akan memuji Tuhan. Bu Guru ajak kita semua menyalakan surya bersinar dan juga dalam Tuhan kita bersaudara. Ya, kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Anastasia. Pada adik dipersilakan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami mau ibadah hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ya, terima kasih untuk adik Anastasia. Ya, Ibu Guru mengajak kita menyanyi sekali lagi dengan pujian yang mengatakan Ku cinta keluarga Tuhan dan juga dalam nama Yesus. Sekali
memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Iya, kita mau mendengar cerita. Guru mengajak kita menyanyi sekali lagi dengan lagu Us Harus Makin Bertambah. Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah duduk manis, sudah menyiapkan Alkitabnya, Ibu Guru mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami ada, sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta urapan Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan membagikannya, biar kami bukan karena kuat dan karena hamba, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai 11. Ya, kita akan membaca di Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini, teman kita Alvin Marcel Tarigan akan membacakannya buat kita. Untuk anak Alvin, kami persilakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menanghan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menggapani mayat itu, mengungsunya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan seharga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengungsu engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengungsunya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Terima kasih. Terima
itu berkata jujur. Nah, jadi kita tidak boleh seperti kisah dari Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka sepasang suami istri yang melakukan kebohongan. Kebohongan apa yang mereka lakukan ya? Di mana hasil penjualan tanah mereka, sebagian mereka simpan untuk mereka dan sebagian lagi mereka berikan untuk persembahan mereka. Tapi adik-adik, Bapak Ananias mengatakan kepada Bapak Petrus bahwa semua hasil penjualan tanah mereka persembahkan sebagai persembahan. Padahal mereka tidak menyerahkan semuanya karena mereka menahan sebagian. Nah, akibat dosa yang mereka lakukan, Bapak Ananias dan Ibu Safira pun meninggal dunia. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dosa yang mereka lakukan Tuhan sangat tidak senang. Baik, adik-adik, Tuhan Yesus sedang mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak boleh berbohong. Satu contoh kebohongan kecil yang kadang kita tidak sengaja kita sudah melakukan hal yang melukakan hati Tuhan, yaitu dalam hal memberikan persembahan atau dharma. Terkadang papa mama sudah memberikan kita uang persembahan, misalkan papa mama memberikan kita untuk dharma 5.000, 3.000, 2.000 atau berapa saja mereka berikan. Nah, sampai di gereja kita tidak memberikan semuanya adik-adik. Kadang kita jajan dan sisa dari jajan itu kita berikan untuk dharma kita. Atau kadang kita menukar uang itu, sebagian kita simpan, sebagian lagi kita berikan jadi dharma. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah sikap tidak jujur. Kita tidak jujur kepada siapa? Kepada papa dan mama. Kedua, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita sudah berbohong. Kita sudah tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, bohong itu apa adik-adik? Bohong itu adalah dosa. Dosa adalah maut. Ya, adik yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melakukan kebohongan, Tuhan Yesus akan sangat sedih. Dia hatinya akan sedih melihat kita anak-anak yang dia sayangi, tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada Tuhan Yesus. Baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kisah dari Bapak Ananias dan Ibu Safira mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berbohong. Kita harus berkata yang sebenarnya. Kita harus mengatakan ya jika ya dan tidak kalau tidak. Baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk mengingat firman ini agar kita tidak berbohong lagi. Guru mau ajar kita untuk membacanya bersama-sama dan mengikuti gerakan yang Ibu Guru gerakan. Siap adik-adik? Baik, mari adik-adik kita akan membaca firman ini yang terambil dari Matius 5 ayat 37. Mari adik-adik sama-sama dengan Ibu Guru kita mengucapkannya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baik adik-adik, satu kali lagi kita akan ucapkan dengan keras. Ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, adik-adik Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita hari ini, mau tidak adik-adik kita siap menjadi anak-anak yang jujur? Mau? Iya, kita harus siap menjadi anak-anak yang jujur. Hari ini dan seterusnya Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang jujur. Ya, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Nah, adik Tuhan Yesus kasihi, untuk meresponi firman Tuhan bagi kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata, aku senang menjadi anak Tuhan karena anak Tuhan tidak boleh bohong. Mari adik-adik Ibu Guru aja kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Mari kita menyanyikan bersama, aku senang jadi anak Tuhan. Aku
kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Tuhan mengajar kami agar kami tidak menjadi seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira yang sudah berbohong kepada Tuhan dan kepada samanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus mengajar kami, menjadikan firman ini dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu berkata jujur, selalu berkata ya pada kebenaran dan tidak pada dosa. Tuhan Yesus, urangi kami, ajari kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman ini menjadi berita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini, biarlah firman ini hidup dan bertumbuh di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menerima berkat. Guru ajak kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Ya, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kita akan jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online di minggu depan jam 7:30 pagi di YouTube channel GKI Eden. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Burung pipit